Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Ya, Rehat Malam masih bersama saya Ribu Tawani dan juga ada Ozzy. Di menit yang ke-30 tinggalkan pukul 22 malam. Anda bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855420912 ya. Untuk ikut komentar tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini. Popularitas tanpa polesan. Memangnya bisa. Ya, di line telepon sudah akan ada yang bergabung ya, kayaknya ya. Kali ini orangnya populer. Populer sebagai bakul kopi katanya. Baik, kita coba ini dulu. Dan ya ngomongin tentang popularitas memang ya. Banyak orang yang hari ini sedang mengejar-ngejar menjadi orang yang populer gitu. Dan memang ya berdasarkan beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti menyatakan bahwa berdasarkan Virtual Social Media Index yang dirilis Center for Digital Society dari Visipol UGM, peringkat Indonesia ini meningkat dari posisi 12 di tahun 2015 ke posisi 6 pada tahun 2017. Nah, kenaikan ini juga tampak dalam Virtual Connectedness Index yang menempatkan Indonesia berada pada posisi 9 naik 12 peringkat dibanding 2 tahun sebelumnya. Baik, di telepon 424474 sudah ada yang ikut gabung nih malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini dia orang populer. Iya. Populer sebagai bakul kopi. Bangga gak jadi orang populer? Ya, Kang Rizky. ya, tapi masih malu sih sama yang lebih populer, ada yang ribut kan. Woi, gila, aku populer. Bisa aja lo bilang kayak gitu ya. Beneran, begitu masuk Pekalongan atau masuk area Jawa Tengah, tanya Kang Ribut Gondrong, mesti ngerti kabeh. Apa iya? Oh. Oh, itu kan hanya ini aja, perasaanmu aja. Bagi yang punya perasaan aja. Dia terlalu perasa soalnya. Waduh. Sensitif. Loh, gimana nggak populer? Kemarin ya ada satu peristiwa, Kang. Apa nih? Kang siapa nih satunya Kang Ribut nih saya manggilnya nih. Ozzy. Kang Ozzy. Ya. Biar tahu kalau Kang Ribut benar-benar populer. Gimana tuh? Ada peristiwa ya kurang lebih mungkin 1 bulan yang lalu saya takziah di salah satu guru saya di Wiradesa bareng sama Kang Ribut. Ternyata jauh-jauh ada orang dari Subah yang datang. Itu kenal Kang Ribut, padahal belum pernah ketemu. Populernya itu. Dan akhirnya minta foto bareng. Akhirnya minta foto bareng. Ternyata Kang Ribut di Subah sudah populer. Kalau muncul di sana. Jadi populer. Gila nih, bahaya ini. Ini menyebarkan hoax ini. Bahaya ini. Itu peristiwa real, bukan hoax loh. Nggak dibuat-buat ya Mas Rizky ya? Nggak dibuat-buat. Tapi sebenarnya aku ngerasa nggak nyaman juga sebagai orang populer. Dia mengakui kan? Iya kan? Populer kan? Enggak sih. Kalau aku tuh nggak merasa sebagai orang populer. Aku menjadi orang yang apa adanya. Yeah. Dan dari apa adanya itu yang jadi akhirnya populer. Nih. Tapi gini, Riz, kamu ngerasa dirimu populer nggak? Nggak sih, biasa aja. Kok bisa? Biasa aja, nggak populer.
Kalau misalnya ini kamu jadi orang populer, pilih mana? Pilih populer karena polesan atau pilih populer karena itu ya sudah sudah nasib gitu loh. Ya Karena pastinya bakat. yang sudah nasib kan. Kalau polesan itu eh, sesuatu yang dipoles kalau kena air hujan pun kan akan luntur. Nggak bisa kekal ya. Ya, Oh, ya, ya. oh. Heeh. Tapi ngomong-ngomong soal ini populer tanpa polesan. Kan kemarin-kemarin kita sempat ini nih, ada fenomena Ghazali Everyday. Wah, Yeah. sempat ngikutin nggak? Ngikuti. Iku jadi bahan omongan banyak orang itu Gus lihat juga. Menurutmu gimana tuh? Ya sebenarnya yang mempoles kan bukan Ghazalinya tapi netizen kan yang terlalu membesarkan itu. Sebenarnya kalau populer perlu dipoles juga tapi bukan untuk pribadi ya kan. Misal kayak produk kan aku jualan kan saya jualan kopi. Nggak sekali promo nih. Padahal besok dikasih slot sendiri loh 1 jam. Besok aja deh kalau ngomong soal bisnis ya. Nanti cuman kan maksudnya kan populer sebuah produk juga harus dipoles. Tapi kalau pribadi untuk diri sendiri ibaratnya kayak di pencitraan gitu nggak perlu lah karena sesuatu hal yang terlalu dilebih-lebihkan akan keceklong juga nantinya kan. Tapi kalau yang fenomenanya si Ghazali Afrika menarik. Dia sebenarnya bisa populer di dunia OpenSea ya, yang foto dia laku banyak. Itu tanpa dipoles kan, foto selfie dia apa adanya kan nggak ada polesan. Nah dia terkenal justru dipoles karena orang-orang ya netizen katakanlah yang memang iri dengan prestasi dia akhirnya dia, tapi kan itu bukan polesannya dari si Ghazalinya tapi ya memang dia yang nasibnya harus terkenal gitu. Jadi terkenal adalah nasib gitu ya. Nasib. Dan kalau terkenal itu nasib berarti kita nggak bisa berusaha untuk sampai terkenal. Iya, jangan harap. Jangan harap ya. Kalau memang sudah saatnya terkenal kayak Kang Ribut loh, nggak usah jauh-jauh. Mulai lagi nih, Saya perlu ini nih bahas nanti resepnya Kang Ribut seperti apa. Kenapa bisa sampai terkenal ini? Tapi gini Kang Odi. Gimana? Kepopuleran itu kan perlu dibangun. Dalam artian perlu dibangun biar orang mengenal kita, kenal orang itu kan nggak mudah. Nah, Kang Ribut itu sudah membuktikan itu, membangun itu sudah lama sekali. Pulang di Pekalongan dulu tahun berapa ya Kang? Nongkrong di depan. Aku pulang Pekalongan itu tahun 2009, akhir tahun 2009. Aku lihat dia masih turun. Itu zaman saya masih sangruan di taspen, di depan taspen. Ya, sekarang udah nggak mau ya? Sudah beda kelas lah ya. Teman-teman yang kalau di situ. Nah itu maksudnya kepopuleran dia kan dibangun nggak serta-merta kan, semua kan butuh proses. Butuh effort yang tinggi. Butuh effort yang tinggi. Ketika sesuatu itu dibangun pelan-pelan, dipondasi sampai itu kuat, nggak akan gampang jatuh. Dan ketika populer pun dia nggak yang kemudian kayak demam panggung gitu ya. Demam panggung, terus ibaratnya saiki apa ya? Ketika baru populer sedikit terus enggak ya gini Star syndrome. Star syndrome. Nah, itu dia. Besok nih. Asik tema. ya. Tapi jangan besok deh. Next lah. Ya. Terus. Terus. Aku 1 jam berapa nih Kang masih? Tanya sama direktur operasional. Tapi artinya kalau Kang Rizky sendiri berarti ini ya butuh untuk populer itu butuh gitu ya untuk kita. Sebetulnya bukan kemudian populer dalam tanda kutip kayak selebritis ya, tapi ketika kita banyak bergaul, kita banyak dikenal sama orang itu kan setidaknya kita membuka diri, banyak relasi, banyak pengetahuan juga yang kita dapat dari teman-teman yang semakin banyak. Artinya populer atau dikenal banyak orang bukan karena kita yang ambisi ya, tapi karena kita pengen membuka diri, mau banyak bergaul, belajar, ya humble lah gitu, orang yang humble. Jadi akan banyak dikenal sama orang akhirnya di luar. Gitu. Iya. Oke, berarti intinya
Oke, saya maksud sih tujuan dari popularitas itu untuk menopang ini aja ya istilahnya ketika kita mau buka bisnis itu kan penting Nah, gitu ya. betul, Iya. betul. Karena Mm-mm. saya ingat persis pesan Bapak dulu ketika saya masih kecil, Kang Ribut. Mm-mm. Bapak itu dulu selalu ngasih tahu kalau main itu jangan cuma di kampung, jangan jago kandang, tapi mainlah di luar kampung, perbanyak teman di luar kampung. Itu kan sebenarnya nunjukin kamu harus populer dalam artian Mm-mm. kita Ya. harus Ya. banyak kenal orang di luar. Jadi Banyak relasi. duniamu lebih luas, duniamu lebih luas. Oke. Iya makanya dulu itu aku takutnya minta ampun pulang Pekalongan. Awal-awal itu ya. Iya, karena bagiku, aduh, aku pulang ke rumah semakin sempit nih dunia. Tapi setelah itu berkelana lagi, enggak sampai kelana lagi ya. Enggak, belum. Enggak ya. Tapi tetap Makanya langsung populer. Waktu pulang Pekalongan kan masih sulun kan. Nah, Hmm. ya karena bingung, aku bingung. Ini mau ngapain di Pekalongan gitu kan? Ngerasa bahwa wah atmosfernya beda ini. Atmosfer yang saya rasakan di tempat dulu aku ini apa berkelana. Melalang buana. Berkelana itu Roma Irama ya. Roma lagi. Itu resep untuk populer juga Kang Ogi. Iya. Kayak ketika Kang Ribut pulang ke Pekalongan dilihat sama orang-orang sini, ini orang aneh gitu kan. Tapi dengan keanehan, dengan ciri khas dia yang berbeda itu membuat dia gampang dikenal. Nah itu kan juga cara juga kalau pengen populer. Cuman kan Itu rahasianya ya. Kita tampil bedanya bukan kemudian karena kita jalan kemudian sambil ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Tapi memang punya ciri khas atau punya suatu hal karya. Nah itu punya karya lah. Aku belum Itu punya kan karya. punya karya. Aku karyaku itu baru 2 orang gitu. Hasil karya ya. Sama. Kang Ribut karyanya sudah banyak kan. Yang akhirnya membuat Kang Ribut ini jadi populer gitu ya, Mas Enggak, Rizky ini ya? kok jadi akhirnya yang diomongin aku tuh gimana coba. Ini aduh, ya, fatal ini berarti. Besok lagi aku nggak mau Langsung aja gimana? Gila nih. Harusnya ini aku yang jadi narasumber nih ya. Besok-besok lagi kamu bikin ini acara, aja. Riz. Bikin ini apa? Diganti posisi aja. Kang Ribut yang ditelepon nanti. Oke, aku siap siaran. Mau nggak ada ke Pekalongan nih kayaknya nih. Ada yang keluar soalnya. Ya langsung masuk. Paling bosnya langsung Rizky. Saya langsung nitip CV aja ya. Langsung nitip CV. Aduh. Tapi gini, kan ini ya. Oke, untuk bisnis it's okay, artinya sudah tidak menjadi masalah. Tapi kan bagi anak-anak milenial, yang saya nggak tahu anak milenial tuh ngejar popularitas itu tujuannya untuk apa gitu. Endorse mungkin Kang. Betul, endorse. Gitu ya. Endorse. Tetap ujung-ujungnya cuan ya. Tapi ujung-ujungnya tetap lifestyle dan Lifestyle, oke. akhirnya tuntutan lifestyle-nya jadi tinggi. Saya juga punya pengalaman atau punya cerita gini Kang. Yang katanya mereka populer dan sering di endorse. Ketika kemarin beberapa kali dapat proyek untuk bikin video salah satu produk ya, terus kemudian saya harus cari talent yang selebgram lah, yang followersnya banyak. Ketika kita ajak ngobrol, ketika mereka harus kita direct untuk buat video, bikin proses buat video itu banyak yang masih bingung juga. Dalam artian diajak ngobrol itu nyambungnya lama, kadang mereka terlalu enjoy dengan dunianya. Makanya saya bingung juga, ini mereka itu sebenarnya nyari popularitas untuk apa ya? Atau memang hanya modal polesan itu saja, atau memang dia beli followers? Karena sekarang populer gampang loh, kita bisa beli followers. Baru Iya ya? bisa ya? Bisa. Belinya ke siapa? Ada jasa Minat ya, Kang, ya? Kan? Siapa tahu. Jual followers itu ada jasa, ada penyedia jasa itu kan sekarang. Gitu ya. Baru tahu tuh ini. Follower banyak, makin populer. Besok. Udah gitu tambah filter ya kan? Kan? Filter Insta. Iya. Filter. Betul. Kalau sekarang filter. Iya pakai gabus. Nek zaman dulu mungkin bedak karungan ya. Sekarang Iya, keluan ya. Kiloan. Nomor berapa? 4. Umum itu nomor 4. Iya.
Yang jarang itu dipakai itu nomor 5, nomor 6. Iya, itu Kan nah. ribut, tapi itu Kang Ozi itu juga populer loh. Ozzy Populer sangat di- populer. Populer. Aku sangat mendambakan dia. Kalau iya. kalau misal malam-malam dengerin lagu atau siang dengerin lagu Campur Sari, dengerin lagu Dangdut. Dangdutan, itu langsung keingetnya Ozzy. Oh, gitu ya. Makanya dia senang banget nih di RKB sekarang sudah punya program dangdutan kan. Akhirnya dia langsung enjoy. Itu mungkin ini ya menjadi tempat untuk saya bisa populer lagi. Menumpahkan segala keluh kesah yang terpendam di gitu. peranggo orang kerja itu sudah banyak yang menanyakan, ini Kang Ozi kok nggak bawain dangdut lagi, Campur Sarinan, atau Indianan Oh gitu ya. Iya. Ozzy kalau bawain pop wagu. Jangan. Wagu. Mungkin Bukan tempatnya. Kalau dangdut ya seperguruan sama Arifin kali ya, tapi jangan tidur pas siaran loh ya. Arifin Ilham. Jangan tidur pas siaran loh ya. Arifin Ilham yang di ini radio sebelah. Iya, kemarin aku sempat diajak sama Arifin Duet ya? Ilham kan, Sana duet ya? di sana kan. Sama Kang Aan ya. Dan itu ya memang ceritanya masih gitu-gitu juga gitu loh. Masih seneng tidur juga gitu loh. Oh, jadi ngomongin sana sih. Tapi nggak apa-apa. Ini kan Tapi ngomongin populer orang. loh, dia populer juga. Dia populer di Populer, kalangan dia populer. pendengarnya populer. Populer. Ya pekerjaan sebagai penyiar radio juga sebenarnya membuat kita jadi Populer lebih, ya. Ya paling nggak buat lingkup kita. Betul. Saya jadi pengen ikutan jadi penyiar radio juga nih. Besok lah kirim lah. Langsung kirim CV ya. Atau gini aja kita bikin Spotify gitu. Kita gedekan rutin. Tapi susah loh Spotify, main Spotify agak susah. Iya, tetap harus ada usaha sih. Betul, hanya di kota-kota gede Besar. aja sih Spotify. Di sini ini sih nggak mau ada yang berlangganan. Untuk anak-anak sekarang, untuk anak-anak milenial sebenarnya kan punya wadah untuk populer dengan cara yang benar ya kan. Misal bikin karya kemudian diunggah di YouTube, di kanal-kanal medsos yang lain, itu kan bisa untuk mempopulerkan diri mereka, tapi dengan cara yang elegan lah, yang bagus ya. Cuman ya ada mungkin sebagian anak-anak yang masih ingin populer, cuman dia hanya bermodalkan ya pokoknya aku dikenal gitu, tapi dia tidak punya suatu hal yang Karya apa gitu ya. Dianya tidak ada. Ya dengan kata lain cara-cara arogan gitulah ya. Asal kesohor gitu aja. Asal kesohor tetap tekar gitu loh. Ada yang seperti itu. Aduh. Ya mungkin karena ini juga ya, yang kita tonton, yang kita lihat juga sudah membuat kita pengennya instan kan. Betul. Kebanyakan nonton sinetron juga bahaya loh. Keracun ya. Ya, Keracun, betul. racun. Toksik tuh. Toksik. Lu yang tumben sih apa kamu jadi pinter kayak gini sih. Dulu waktu di radio dangdut nggak gini apa deh. Toksik. Ini karena ketularan. Atau menyesuaikan aja sih. Aduh, biasanya kan racun cinta. Racun asmara. Racun paling keren. asmara. Nggak ada toksik Iya. asmara tuh nggak ada. Nggak ada. Opek juga populer Kayak kan. racun. Opek Siapa? juga populer itu dia. Siapa? Si Opik. Mas Opek. Dia Iya, populer. dia populer di kalangan ini, Claro. Claro ya. Klasik rock. Klasik rock. Sama ini Asal- Perbakin. Wajahnya kan juga klasik banget. Klasik. Dia juga di Vintage. ini kok, Mas Opik juga banyak dikenal di dunia lain kok. Dunia lain yang mana Iya nih? banyak teman sejawatnya di sana. Tapi dianya masih lari dulu dia takut. Iya sih emang ya gitulah. Iya ya, populer. Oke. Populer, banyak yang populer kok. Kayak misal peserta tetap di RKB ya, banyak, ada Pak Jun, ada Mas Umam, itu banyak yang kenal kok itu. Kayaknya kamu aja yang kenal ini. Enggak, kamu kenal banget sih. Apa kamu ngerasa sok kenal gitu lah? So asik lu. Aku curiga ini orang ini aku curiga. Mantan OBRKB ya ini. Enggak, tukang parkir. Tukang parkir itu bisa kenal orang-orang loh. Iya ya, iyalah karena dia banyak berinteraksi dengan orang lain. Iya kan? Mm-mm. Terus kamu mau jadi tukang parkir? Riz? Populer loh itu. Populer loh, Riz.
Sudah mati. Ya udahlah. Halo. Kayaknya putus deh, Kang. Hai. Oh, kayaknya udah putus. Oh, ya udah. Ya udahlah. Daripada kita putusin dulu ya. Oke, thank you Rizky udah gabung di 424 ya. Populer. Yang lain yang mau nimbrung populer juga bisa di 424 ya. Ya. Ada Ada lagi? Ada WA enggak?